Dirty intermittent fasting itu masih boleh cheating dikit. Boleh sampai maksimal 100 kalori ketika di masa berpuasanya. Tapi untuk jamnya masih sama? Jamnya sebenarnya masih sama. Lain-lainnya semuanya sama. Cuma bedanya ketika berpuasa, kalau yang intermittent fasting yang biasanya, yang dikenal masyarakat umum, clean banget ya. Itu nggak boleh konsumsi apapun yang berkalori. Jadi cuma boleh tehnya teh tawar, ya. kopinya kopi tawar, sama air putih. Tapi kalau yang dirty intermittent fasting, ketika berpuasa masih boleh tuh kalau minum kopi misalnya, tambahin dikit susu atau tambahin dikit gula, masih boleh. Selama nggak lebih dari 100 kalori. Jadi makanannya bebas? Ya, apakah sebenarnya gini, kita kan dalam hidup itu selalu berusaha mencapai yang lebih baik. Dan tidak setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk berubah dari hitam langsung jadi putih. Ada yang misalnya hitam muda, kelabu, ada hitam muda ya. Baru pelan-pelan putih tua, baru sampai ke putih gitu. Jadi jangan memaksakan diri gitu. Kalau memang bisa langsung berubah, oke, hari ini juga aku mau makan sehat, nggak mau makan gula, nggak mau makan gorengan, nggak makan ini itu gitu. Kalau bisa ya monggo-monggo aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya berubah perlahan-lahan. Nah, yang penting setiap hari kita lebih baik, lebih sehat daripada hari sebelumnya gitu. Tapi kalau nggak bisa juga, minimal ya jangan lebih buruk lah. Oh iya benar. Ya kan? Stagnan nggak apa-apa ya dok? Iya, karena setiap orang kan bertanggung jawab atas kesehatan dirinya sendiri gitu. Jadi ya tiap hari berusahalah menjadi lebih baik. Kalau mau kita sehatnya awet sampai nanti kalau udah berumur. Kan kita nggak mau dong sehatnya cuma masa muda doang. Tapi nanti giliran udah pensiun, duit ada, waktu ada, kesehatan nggak ada. Mau jalan-jalan susah, mau makan-makan kuliner susah gitu. Jadi bentar lagi jadi caption Instagram sahabat Sonora. Balik lagi kalau sahabat Sonora nge-follow IG-nya Sonora, nge-follow IG-nya Dr. Santi, pasti gitu nanti gambarnya background-nya ada gelas kopi, ada biji-biji kopi atau gelas susu. Nanti depannya ada informasi sama ada caption-captionnya gitu. Jadi di-follow aja ya IG-nya Dok San. Kenapa _ya_dok? Kenapa coba Dok San? Nggak apa-apa sih. Ya udah. Nggak apa-apa. Berarti untuk dirty intermittent fasting sama intermittent fasting sebenarnya tidak ada makanan khusus ya, cuman balik lagi ke sahabat Sonoranya. Iya. Kalau memang mau lebih sehat ya berarti pilihlah makanan yang sehat juga sebenarnya. Iya. Dan kalau mau cepet, tergantung tujuannya sebenarnya. Kalau intermittent fasting kan orang yang melakukan intermittent fasting tujuannya beda-beda. Ada yang tujuannya mau praktis aja, karena kan melewatkan 1 kali jam makan biasanya kan. Ada yang mau ngirit. Ini beneran ya sahabat Sonora, karena di luar sana tidak semua dari kita itu yang mempunyai kesempatan baik untuk bisa makan 3 kali gitu. Jadi kalau terpaksa harus 2 kali karena alasan-alasan yang seperti itu ya sudah gitu. Tapi kalau seandainya menginginkan yang contohnya menurunkan berat badan atau mengendalikan gula darah gitu, cobalah makan makanan yang lebih baik gitu. Kalau mau menurunkan berat badan tentunya ketika jam makan, ketika jendela makan, makanlah makanan-makanan yang menunjang untuk proses penurunan berat badan. Jadi misalnya gulanya mbok ya dikurangin, gorengan-gorengannya mbok ya dikurangin gitu. Terus yang dibanyakin apa? Ibadah. Lama-lama lucu ya Dok San. Tapi bener, kalau orang intermittent fasting ya ini biasanya adalah untuk menurunkan berat badan. Nah pertanyaannya, kalau intermittent fasting ini berhasil nih, saya waktu itu dari 67, ini beneran fakta ya ini ya sahabat Sonora ya. Dari 67 intermittent fasting yang clean. Jadi benar-benar makan itu 2 jendela makan di 12, terus nanti sama sebelum jam 8 lah baru makan lagi. Dan di tengah tuh tidak pakai gorengan, tidak pakai minum-minuman manis. Jadi benar-benar yang air putih. Kalau Sesa udah nggak perlu minum minuman manis lagi karena udah manis. Ini diedit ya kling gitu. Tapi bener, dari 67 itu turun bisa jadi sampai 64, 63. Itu waktunya cukup cepat gitu. Berarti kan bisa dibilang kalau tujuan sahabat Sonora adalah untuk menurunkan berat badan, si intermittent fasting bisa dong Dok? Bisa. Nah kalau si dirty intermittent fasting efektif nggak nih kalau sahabat Sonora juga mau menggunakannya untuk menurunkan berat badan? Kalau ditanya efektif,
dibandingkan dengan apa dulu. Kalau dibandingkan dengan nggak diet apa-apa sama sekali, tidak melakukan apa-apa sama sekali, ya tentu lebih efektif. Tapi kalau ditanya mana lebih efektif, yang intermittent fasting biasa atau yang dirty intermittent fasting, ya tentunya yang biasa. Karena yang dirty kan bagaimanapun ada kalori yang masuk, sehingga ketika kalori itu masuk, maka dia akan mengacaukan dalam tanda kutip proses puasa di dalam tubuh kita. Tetapi akan jadi lebih mudah karena sahabat Sonora kalau nggak biasa intermittent tiba-tiba nggak gitu biasa ya. puasa gitu, tiba-tiba oh cuma boleh air doang, teh doang, rasanya perut tuh udah meronta-ronta gitu. Jadi mungkin nggak gitu kali. Drama aja. Oh iya, biasanya kan bunyi Kruk. Iya. Laparan kerasa banget lagi sahabat lapar Sonora. ya, sekarang lapar nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya sahabat Sonora dalam proses ingin intermittent fasting, maka dirty intermittent fasting merupakan salah satu perkenalan. Oh, awalnya PDKT. Awalnya PDKT-nya supaya bisa masuk ke intermittent yang sesungguhnya. Atau kalau misalnya, aduh rasanya nggak kuat deh, ya nggak apa-apa, jalani aja. Seberapa efektifnya? Sebetulnya efektifnya itu tergantung di jam makannya dan tergantung di jam puasanya. Kalau misalnya di jam puasanya kita benar-benar nggak makan apa-apa nih, benar-benar nggak minum apa-apa, cuma air putih doang, teh pahit sama kopi pahit gitu. Tapi begitu jendela makan, oh pesta pora lah dia. Dia sama aja jatuhnya, ya nggak efektif juga gitu. Bener-bener. Terus misalnya, oh makannya udah bagus, tapi mager, duduk doang, tidur doang, duduk doang, tidurnya ya agak kurang efektif gitu. Jadi memerlukan dari berbagai sisi supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih cepat dan lebih sehat. Oh, itu efektifnya tadi tergantung dari kita masing-masing sebenarnya ya. Ini terakhir mungkin, Doksan. Tadi kita udah kenal perbedaan intermittent sama dirty intermittent. Kalau kita ngomongin soal dirty intermittent fasting, kelebihannya apa, kekurangannya apa sih sebenarnya? Kelebihannya lebih mudah dijalankan. Oh, lebih santuy ya. Lebih santuy, lebih nggak lapar, lebih nggak menderita. Benar. Ya kan, karena kalau masih boleh minum kopi susu atau boleh minum teh susu, itu kan agak-agak kenyang dikit ya, gitu ya, perut tuh agak nggak meronta. Atau kalau misalnya minum, ada beberapa orang yang, dok kalau nggak pakai gula aku nggak bisa, gitu pahit banget, gitu. Kalau minum air putih doang anyep, gitu kan. Ya udah. Ya Bima sekali gitu. Ya udah, jadi ya itu akan mempermudah gitu. Terus kalau kelebihan dan kekurangannya karena ada makanan yang masuk, dalam tanda kutip ada kalori yang masuk, maka proses kan itu sebenarnya kalau intermittent fasting kita menekan fungsi insulin. Jadi insulinnya biar ngaso, kagak usah keluar. Kan kalau kita dikasih waktu untuk healing gitu kan, kita ketika kita kerja lagi kita lebih bersemangat. Benar. Nah insulin juga seperti itu. Jadi ketika dia diberi waktu untuk ngaso, ketika kita nggak makan, insulinnya nggak keluar, si insulin ngaso, healing dulu. Jadi ketika kita makan, maka dia akan bekerja dengan lebih efektif, lebih maksimal. Nah, pada saat kita makan dalam tanda kutip yang 100 kalori itu ketika dirty intermittent fasting, maka sedikit banyak si insulin ini akan keluar. Jadi healingnya sama lagi. Kita liburan nih, terus bosnya nelpon, coba dong kamu tolong dicek ya, gitu. Iya sih, lagi healing, tapi kok disuruh kerja dikit sih. Tapi kan healingnya jadi nggak maksimal gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk para bos jangan tersinggung ya, karena memang begitulah kelakuan kalian. Aduh, refleksinya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sahabat Sonora ya. Jadi nampaknya harus kita akhiri saja. Komen yuk di bawah. Akhiri saja, apakah bos Anda memang seperti itu? Atau memang adalah bos yang seperti itu? Boleh silakan bergabung bersama kami. Tapi enggak, sahabat Sonora ya, semoga informasi seputar dirty intermittent fasting, kelebihan kekurangannya, kemudian juga apa sih perbedaannya sebenarnya untuk kalian bertanya-tanya kayak, aduh males nih harus baca-baca artikel. Udah, langsung aja tonton ya untuk episode kali ini dirty intermittent fasting di Kamus Sehat. Doksan, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sahabat Sonora, kita ketemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk komen. Apakah Anda bos yang seperti itu atau tidak? Kita ketemu lagi di episode lainnya ya. Bye. Dah.